Ya, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. SMK, SMEKISA, Safety Komitmen. Ya, terima kasih. Atas kekompakannya, ya. Jadi supaya kompak terus, ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Yang hari ini tidak masuk siapa? Alhamdulillah masuk semuanya. Ya. Nihil. Jadi hari ini ya, hari Selasa kita ketemu lagi dalam kondisi sehat walafiat, alhamdulillah. Dan hari ini kita mempelajari mapel PSKR. Ya, mapel PSKR sasis, pemeliharaan sasis kendaraan ringan. Jadi di sini materinya mendiagnosa kerusakan transmisi manual. Ya. Bentuknya transmisi manual sudah tahu? Sudah. Ya. Jadi kita mendiagnosis kerusakan transmisi manual. Ya. Jadi kalian di sini saya minta tolong ya, nanti sekolahnya yang serius, ya belajar yang serius. Kalian di sini yang dititipkan orang tua untuk belajar, ya belajar. Pesan saya, kalau kalian nanti ingin sukses setelah lulus dari SMK Islam, jangan sampai menyakiti hati orang tua, ya berbakti meskipun orang tuanya belum baik, ya didoakan, ya didoakan. Kadang kan kita dari keluarga yang baik dan belum baik, ya jadi latar belakangnya berbeda-beda, tapi tugas kita sebagai anak tetap berbakti kepada orang tua, ya. Itu kalau ingin sukses yang pertama. Yang kedua, kalian di sini kan masih belajar. Ada yang sudah bekerja di sini? Belum ada. Maksudnya sambian di luar. Ya bisa bengkel, bisa bantu orang atau orang tua mesti bantu. Ya. Jadi kalian nanti ya pengennya saya maupun sekolah itu kalian lulus dari SMK Islam itu semuanya bisa bekerja, ya entah itu nanti jadi mekanik ataupun kerja di perusahaan atau kerja di BUMN, silakan, ya. Atau kalian ingin mencari pengalaman, ya, atau membuat wirausaha, silakan. Atau melanjutkan usaha orang tua, silakan, ya. Ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, silakan. Ya, yang penting jangan sampai membawa ijazah belum keluar sudah ijab sah, ya jangan sampai, ya.
kalian nanti kan di sini semuanya menjadi pemimpin, ya, pemimpin keluarga kecil kalian nanti, ya. Nggak mungkin cewek atau perempuan itu diajak susah, nggak ada, ya. Karena kalian nanti mengajak berumah tangga, ya, nembung ke orang tuanya, ya. Yang dicari biasanya itu yang sudah bekerja, ya, sudah mapan. Soalnya soalnya perempuan diajak susah nggak ada, yang ada diajak berjuang bareng itu ada, ya. Pesan saya jangan sampai kalian pacaran, ya, pacaran. Pesan saya supaya fokus, karena pacarmu itu belum tentu nanti bakal jadi istrimu, ya. Percuma kalian sampai pacaran dari SMP sampai berumur, ya, umur 25, ya, terus akhirnya tidak jadi nikahan, kasihan, ya. Kalau sampean rezeki saya sudah diatur sama Allah, nah, kalau sampean ndak berusaha bekerja, habis itu beribadah supaya rezekinya barokah, itu nggak akan ada, ya, nggak akan banyak. Ada itu seorang preman, ya, itu santrinya Gus Miftah sekarang. Itu penghasilan 1 bulan 100 juta. 1 bulan. Itu di Pasar Kembang. Pasar Kembang tahu? Jogja. Ya, itu bakul manuk. Nah, bakul manuk, bakul kroto. Ya, itu bakul kroto. Jangan sampai kalian mencari bakul kroto karena sampean punya burung, ya. Karena sampean punya burung, akhirnya mencari kroto, jangan sampai, ya. Ya. Jangan sampai, ya. Itu santrinya sekarang sudah jadi santrinya Gus Miftah, tatoan penuh tapi kopian. Dulu gajinya itu pernah diundang Hitam Putih Deddy Corbuzier, itu 1 bulan bisa sampai 100 juta. Sekarang 1 bulan 2 juta, tapi alhamdulillah barokah, ya. Tapi kalau sebelum menjadi santrinya Gus Miftah, itu Gus Miftah tahu, ya, yang kemarin kesini di hari santri, ya, di alun-alun Blitar sini, beliau itu tatoan, ya, tapi ya tetap sholat, ya. Daripada ada yang tidak tatoan, tidak sholat, nah itu, ya, itu beliau itu tatoan, santri pakai kopiah, sekarang santrinya Gus Miftah, ya. Karena Gus Miftah sering ngaji di Sarkem, Pasar Kembang, ya. Jadi yang dicari itu sebenarnya bukan banyaknya saja, ya. Jadi kita mencari barokahnya, halal dan banyak diusahakan, ya. Jangan sampai banyak tidak barokah, enak, ya. Contohnya di wali kota kita, ya, ini bukan menjelek-jelekkan, ya, tapi nyatanya ya benar, ya. Bangunannya terbengkalai, tapi akhirnya sekarang sudah dipakai. SMP berapa? SMP 3, ya. Alhamdulillah sudah bebas kayaknya, ya. Sudah bebas, ya. Karena dia mempunyai kekuasaan, punya kecerdasan emosional, ya. Kecerdasan emosional ingin memiliki uang banyak secara cepat, ya. Itu kecerdasan emosional. Supaya saya uangnya cepat banyak, akhirnya itu korupsi, ya. Jadi saya nggak tahu di sini ada nanti yang jadi pemimpin, pejabat atau mekanik atau kerja di perusahaan Daihatsu ataupun atau dari Bu, saya nggak tahu. Itu tergantung dari kalian sendiri, ya. Itu pernah ada di alumni sini, ya. Rumahnya jauh, rumahnya Bakung, tahu? Bakung sini jaraknya ya 45 menit kira-kira. Itu anaknya kebetulan kembar dulu PKN-nya diatur 2000 Kediri,
Ya mungkin tetangganya sampean mungkin Bakung ya. Ada Bakung, rumahnya Bakung, jauh selatan sana. Jadi itu dulu PK-nya diatur 2000 Kediri, habis itu dia naik ke kelas 3, di kelas saya itu tidak pernah terlambat meskipun rumahnya jauh ya, 45 menit. Berarti anak kembar, kebetulan kembar. Akhirnya lulus dari SMK Islam, habis itu satunya kerja di atau 2000 jadi mekanik di Capem di sini, satunya kerja di Daihatsu di perusahaan manufaktur. Jadi dia merakit mesin, membuat transmisi, membuat mesin. Ya. Karena saya tidak tahu di sini kalian nanti suksesnya di bidang apa, di bidang otomotif atau peternakan atau perdagangan, saya tidak tahu. Ya, karena sainganmu banyak di sini. Ya. Karena di perusahaan Daihatsu kita kerjasama dengan Daihatsu, itu sainganmu temanmu sendiri yang paling utama. Yang kedua jurusan lain, TSM, mesin, TPM, listrik, itu bisa masuk, bisa daftar di otomotif. Ya, Pak itu nggak ada hubungannya dengan otomotif, tapi perusahaan mencari itu. Ya sainganmu jurusan lain, itu yang paling sedikit. Yang paling kecil itu temanmu sendiri ini, ya satu kelas. Habis itu beda jurusan, satu sekolahan. Habis itu lebih luas lagi satu kota atau satu kabupaten. Berarti sainganmu SMK negeri, SMK Lego, SMK Udanawu, itu sainganmu. Ada dulu yang di PT Pama, itu dari Tulungagung sampai sini daftarnya banyak. Kita sebagai tuan rumah malah yang daftar sedikit. Ya, Pama. Itu lumayan gajinya bisa sampai 10 sampai 12. Mungkin tetangganya, saudaranya Raffi. Ya, itu lumayan banyak. Entah itu nanti ijazah sebelum keluar itu bisa bekerja karena perusahaan tersebut sudah kerjasama dengan sini. Ya, contohnya perusahaan Daihatsu, terus Pama, banyak yang di sini PLN. Habis itu Panasonic, itu kerjasama dengan sini. Ya, kalau Honda TSM. Ya. Kalau Panasonic listrik. Tapi ya silahkan daftar kalau ada lowongan dibutuhkan alumni SMK Islam jurusan otomotif, silahkan daftar. Kemarin syaratnya tingginya berapa? 165 ya. Pak, tinggi saya di bawah 165 ya. Jadi ya diusahakan ya berenang atau pull up. Itu salah satu cara ya supaya tingginya nambah ya. Kalau gizi itu nomor sekian ya. Gizi itu nomor sekian. Tapi yang olahraga habis itu gizi saling berhubungan sama gizi tok ya mengembang. Ya, mengembang. Tapi kalau gizi sama olahraga ya posturnya bagus. Ya. 165 minimal. Ya, kerjanya di perusahaan manapun. Yang kedua ya diharuskan nggak terlalu gemuk. Tapi nggak ada syarat seperti itu di persyaratan. Syarat selanjutnya itu bisa lari 400 meter. Ya, 400 meter 4 kilo kalau nggak salah. Tesnya di stadion sini. 400 meter. 400 meter berarti 4 kilo. Oh iya, berarti tidak ada. Berarti setengah kilo nggak ada. 1 menit. Kalau saya 1 menit. Ya. Tesnya nanti di stadion sini biasanya. Tidak tahu itu lapangannya berapa ya, 100 ya paling ya berapa putaran 5 menit kalau salah 5 menit kalau salah itu 400 meter. Terus yang kedua bisa push up 30 kali push up 1 menit. Sit up itu 30 kali 1 menit. Terus pull up 5 kali 1 menit. Ya. Itu.
Ya. Itu kemarin di Jakarta seperti informasinya seperti itu. Ya. Dan sainganmu bukan dari sekolah lain, enggak. Sekolahan yang kerjasama dengan Daihatsu itu saingan. Ya. Di Jawa Timur itu sekitar ada 80 sekolahan yang kerjasama dengan Daihatsu. Ya. Ya syukur-syukur nanti akhir tahun kita bisa kunjungan industri, entah itu di Kubota ataupun di Daihatsu, ada kunjungan industri supaya sampean paham gimana kondisinya di sana. Karena nanti kerjanya itu 8 jam. Sampean ambil manufaktur bagian merakit mesin, jadi 8 jam ya merakit mesin pakai impact. Nging. Itu selama 8 jam, lemburannya 4 jam. Dan kondisinya di bengkel kurang lebih sama, ada jalur hijau, ada zona merah. Kalau zona merah khusus pekerja, kalau warna hijau untuk berjalan. Pak, berjalannya kok warna jalur hijaunya sedikit jaraknya supaya itu saling sapa. Ya, enggak sampai papasan habis itu diam enggak ada. Ya, supaya saling berinteraksi, saling komunikasi, saling sapa, salam, senyum. Dan sampai senyum-senyum sendiri bahaya. Ya. Karena beban hidup, akhirnya senyum-senyum sendiri bahaya. Ya. Tapi ya apa? Jadi kondisinya seperti salah kurang lebih seperti ini. Kita sudah budaya industri sudah ada. Tinggal sampai mempraktekkan supaya terbiasa sampai ya lewat jalur hijau di jalur hijau. Pak, zona merahnya di sini tidak ada. Ya karena catnya untuk ngecek lantai ya lumayan mahal, catnya khusus. Kalau pengen tahu di mesin itu dicat full warna merah ada. Nah, kita bengkelnya alhamdulillah luas. Ya ngecatnya ya biayanya banyak. Makanya jalur hijau, keramiknya hijau. Ya. Jadi budaya industri sudah ada supaya kalian terbiasa, supaya nanti kerja nggak kaget. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Jadi supaya nanti ya nggak kaget ya mulai sekarang ya disiapkan fisiknya. Ya. Disiapkan fisiknya. Kalau sampean kerja di kemarin itu sebelum ijazahnya keluar, kalau salah bulan April, ijazahnya keluar bulan Juni, jadi bulan April itu sudah berangkat kerja itu ada. Ya. Jadi ijazah itu nomor sekian. Ya, yang dicari itu rajin, sregep, dan manut, dan benar. Ya, kalau pinter itu banyak. Ya, kalau orang pinter itu banyak. Jangan sampai kalian menteri orang atau menteri teman. Ya, jadi itu orang pinter kita di Indonesia itu banyak. Dan cari itu yang benar dan pinter itu yang dicari. Ya. Kalau minteri nanti malah korupsi, malah bahaya. Ya. Utang kita Indonesia banyak, ya, membuat jalan tol dan lain-lain infrastruktur itu banyak. Saingannya kita juga orang Cina, ya. Orang Cina masuk ke Indonesia itu secara ilegal itu ada. Mayoritas yang di toko di Jalan Merdeka sepanjang itu kan mayoritas pemiliknya orang Cina. Ya, mayoritas kita sebagai orang Jawa malah jadi pegawainya. Ya. Siapa tahu kan di sini bisa mengambil alih toko itu, ya, toko-toko yang besar di sini, kan saya tidak tahu. Ya. Atau ya, siapa tahu di sini ada yang nanti mengambil alih Freeport, kan tidak tahu. Ya, masa depan di tangan kalian. Ya, usaha kalian gimana, sengsaranya kalian dulu gimana. Ya. Jangan sampai kalian bahagia dulu sampean bolos, habis itu di rumah ngopi mabar itu bahagia. Ya akhirnya sampean di sekolahan banyak tugas, banyak remedi, akhirnya sengsara. Ya, silakan kalian
sengsara dulu dalam belajar, gimana sampai berangkat dari rumah kehujanan, pulang juga kehujanan, itu termasuk perjuangan kalian. Ya, suksesnya itu tergantung kalian. Ya, apa yang kalian tanam nanti akan dipanen. Ya, kalau sampai menanam baik, nanti seterusnya sampai anak kalian, sampai cucu itu juga bakal memanen kebaikan. Ya, kalau sampai nanam kejelekan ya bakal keterusan. Ya. Freeport itu mayoritas berapa persen Indonesia? Ya, itu sahamnya berbagi sama Amerika. Setahu saya 50%, 51% itu Indonesia, 49% Amerika. Freeport. Itu tanah kita, punya kita, tapi sahamnya berbagi. Ya, itu sudah tahu Freeport? Ya, di media sosial nanti silahkan dicari dari jarak truk alat berat dari bawah dasar sampai ke daratan itu sekitar 1 jam tempuhnya. Jadi itu gunungnya kayak dibalik ke bawah. Ya, itu ya bawah tanah. Kita lanjut ke materi ya. Ini kelihatan Mas ya. Jadi mendiagnosis kerusakan sistem transmisi manual. Di sini tujuan pembelajaran ada 2. Ya. Jadi yang pertama kalian melakukan diskusi, nanti kelompoknya saya bagi dan saya tentukan ketua kelompoknya. Jadi di sini kalian harus bisa menemukan gangguan kerusakan pada sistem transmisi manual. Yang kedua, kalian diskusi menganalisis penyebabnya, penyebab gangguan sistem transmisi manual. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi nanti pedoman skoran atau penilaian, ya. Jadi ada pengetahuan, keterampilan. Jadi nanti saya mengamati gimana kalian aktifnya, habis itu presentasinya gimana menggunakan bahasa yang baik. Usahakan jangan sampai celometan supaya nanti terbiasa. Ya. Nanti kita gantian berbicara, ya, supaya kalian terbiasa berkomunikasi di depan. Kalau nggak terbiasa bakalan grogi, ya. Kan nanti di sini salah satu mungkin ada yang jadi pemimpin perusahaan, saya nggak tahu. Ya, jadi kalian menjadi pemimpin mayoritas banyak bicaranya, ya, nggak ada yang pemimpin mek diem dong, nggak ada, ya. Jadi pemimpin itu banyak bicaranya, ya, banyak inovasinya, banyak kreatifnya itu sebagai pemimpin, ya. Jadi memanajemen karyawannya, kalian di sini mungkin nanti akan membuka bengkel, menjadi kepala bengkel itu menjadi pimpinan. Harus masuk jam berapa sampai selesai jam berapa, targetnya 1 bulan itu berapa mobil yang masuk, itu termasuk manajemen. Jadi nanti di sini ada tes tulis, ya, tes tulis nanti dikerjakan di HP langsung. Terus nanti presentasi kelompok, nanti kalian presentasi di depan kelas, ya. Nanti ada timbal balik atau tanya jawab. Nanti pembahasannya ini ada 3, ya. Mungkin kelas 1, kelas 2 sudah pernah mempelajari fungsi sistem transmisi manual, sudah ya. Yang kedua komponen sistem transmisi, komponennya apa saja sudah, ya. Jadi ketiga kita mempelajari kerusakan sistem transmisi manual karena di kelas 2 belum dipelajari, ya. Kerusakannya apa saja nanti silahkan dicari di YouTube, browsing atau pengalaman pas waktu PKL silahkan. Jadi fungsi sistem transmisi untuk apa? Ya, Iswanto. Iya. Jadi meneruskan tenaga dari mesin ke transmisi ke
Paus populer lanjut ke gardan, lanjut ke as roda, lanjut ke roda, akhirnya mobil bisa jalan. Kalau kita kemarin kopling, berarti tenaga dari mesin ke transmisi diputus oleh kopling ya, supaya roda gigi bisa dimasukkan. Nah, kita mempelajari transmisi. Yang kedua, di sini merubah momen ya, merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan. Jadi pas waktu naik ataupun turun mundur itu disesuaikan. Di sini ada yang pernah menaiki mobil transmisi otomatis? Matic. Sudah tahu persnelingnya? Sudah. Rafiq Ghali, restu. Apa? D N R P A. D untuk apa? Maju. L Low untuk nanjak, R untuk mundur, habis itu P untuk parkir ya. Jadi tinggal dimasuk nih, sampean pilih apa posisinya ya. Tapi kalau belum terbiasa ya kaget ya, belum terbiasa kaget, duh kasih diculnya langsung kok maju. Nah, otomatis ya. Kalau belum terbiasa, apalagi di kondisi di jalanan naik atau turun, itu agak rawan ya. Tapi menurut saya, tapi kalau menurut kalian lebih aman, lebih enak ya silakan. Tapi kalau di kota-kota mayoritas enak, di padat penduduk, di kota-kota besar Jakarta, Surabaya, Malang, itu naik mobil matic itu enak karena macet, habis itu tinggal gas rem. Kalau saya lebih enak yang manual supaya nggak ngantuk. Pertama ya, nggak ngantuk. Yang kedua supaya lebih ya, lebih laki ya. Alhamdulillah istri saya juga suka yang manual ya, matic tidak suka ya, meskipun cewek atau perempuan suka yang manual ya. Meskipun lebih nyaman yang matic ya, harganya pun lebih mahal yang matic, perawatannya juga lebih mahal yang matic ya. Harganya agak beda jauh antara yang manual sama matic. Yang ketiga, memungkinkan kendaraan dapat berjalan mundur ya. Matic juga bisa mundur, tinggal masukin R langsung bisa mundur. Ada yang pernah naik mobil dari Persneleng 3 langsung dimundur, bisa apa tidak? Tidak bisa ya. Jadi sampean nggak perlu takut nanti naik mobil Persneleng ini bener 4 apa mundur. Nah, karena pas waktu dari 3 diarahkan ke belakang itu nggak bakalan mundur, nggak bisa soalnya. Nah, di sini ada yang sudah bisa nyetir mobil, Raffi, Reno, karena itu basic dasar juga. Kalian nanti kerja di perusahaan atau di alat berat itu kerjanya 8 jam. 8 jam nyetir alat berat, itu efeknya yang paling parah itu kena ambeien ya. Karena terlalu lama duduk 8 jam setiap hari, habis itu lemburannya 4 jam, 12 jam nyetir alat berat, itu kalau kursinya ndak empuk itu efeknya ambeien. Karena kalian orang Jawa harus tahu Jawa ya. Nanti menikah juga harus bibit, bebet, bobot ya. Gak syukur nyari nyari cewek solehot, nah, jangan sampai ya. Harus disurvei dulu ya. Karena kita laki-laki ya. Kita laki-laki menang milih, kalau cewek menang tolak. Jadi sainganmu banyak
Ya laki-laki itu sayangnya banyak. Ya. Sampai pilih permen yang nggak ada bungkusnya atau ada bungkusnya? Kalau dikasih ada bungkusnya. Ya. Jadi kalau ya. Jadi kalau cewek gereja kan banyak. Ya. Kalau nggak dibungkus kan solehot banyak. Ya. Solehot. Sampai di sini ada pertanyaan tentang fungsi? Selanjutnya di sini ada komponen di sistem transmisi manual. Ya. Ada output, ada input, ada kontak, shaft, ada idle gear. Idle gear untuk mundur. Ya. Idle, jadi untuk membalikkan putaran. Jadi itu roda gigi mundur berfungsinya untuk memundurkan kendaraan gear supaya putarannya berbalik. Jadi kondisinya dalamnya seperti ini. Kondisi di dalam sudah pernah bongkar pasang transmisi yang 4 speed, 5-nya mundur ya. 5-nya mundur. Jadi nanti silakan dipersiapkan UKK-nya ya. Jadi entah itu nanti transmisi manual, rem, suspensi, kemudi di antara itu UKK-nya. Sasis yang sering keluar. Jadi usahakan sampai fokus lebih paham daripada materi lain, maksudnya di sasis itu yang sering keluar. Jadi ini komponen yang ada di transmisi manual. Ada pertanyaan? Jadi ini kelompok kalian nanti ya. Kelompoknya nanti ada ketua kelompoknya Reno, Nanang, Noval, Rizal itu sebagai ketua kelompok. Tugasnya nanti mengkoordinir anggotanya supaya mengerjakan tugas semuanya, supaya berdiskusi dan semuanya mengerjakan dan semuanya di anggota tersebut paham. Ya. Sebelum itu ini ada video. Dulu ya keluar-keluar ya. Mohon bersabar ya. Jadi ini video tentang mendiagnosa kerusakan transmisi manual. Transmisi mobil manual yang mulai rusak. Hal tersebut penting untuk kamu ketahui. Terlebih karena kalau sampai terlambat, kerusakan justru bisa merembet ke berbagai komponen lain. Ujung-ujungnya keluar biaya perbaikan yang lebih mahal. Tentu tidak mau dong. Oleh karenanya, kamu harus lebih peka terhadap mobil dan mengetahui tanda-tanda transmisi mobil manual rusak. Apa saja cirinya? Setidaknya ada 4 hal yang perlu kamu perhatikan. Berikut penjelasan lengkapnya.
Yang pertama adalah susah pindah gigi. Misal dari gigi netral ke gigi satu tidak masuk-masuk. Begitu juga ketika susah masuk ke gigi Ini susah pindah gigi yang pertama. terjadi karena ada masalah. Misalnya di master kopling, penghubung tuas dan garpu kopling, tali kopling, kapas kopling, dan lain-lain. Mas Nana dibangunkan. Ciri transmisi mobil manual rusak selanjutnya ada di bau kamus yang tercium dari dalam mobil saat berkendara. Hal ini dikarenakan kamu sering menahan setengah kopling di tanjakan atau di jalanan macet. Alhasil, Nah ini kan sering setengah kopling. Setengah kopling itu ditanjakan. Ya yang biasanya nyopir Mas Reno, Raffi, Nur Ilham. Jangan sampai kalian nanti terbiasa setengah kopling. Ya, setengah kopling itu untuk supaya nggak main handrim di pas waktu ditanjakan. Ya, efeknya tapi kampas koplingnya gampang aus. Sebaiknya kalau ditanjakan harus di handrim. Dan nanti handrimnya main handrim. Ya, sudah bisa? Sudah bisa. Jadi handrimnya kombinasi antara pedal gas sama handrim, maka dilepas supaya mainnya nggak bakalan mundur. Mungkin sudah punya SIM A atau mau nembak. Dananya 750 nggak usah. 9. Oh iya 850. Pak Joko. Pak Joko. Pak Jaka. 850. Pak Jaka. Bisa jadi itu karena bearing transmisi bermasalah. Penyebab lain, kuali transmisi yang tidak pernah diganti juga bisa menjadi penyebab bunyi-bunyi tersebut. Ciri transmisi manual rusak yang terakhir adalah pada kopling keras saat diinjak. Terasa seperti sedang fitness. Umumnya, bawah ini terjadi karena tabak kopling yang seret. Sementara untuk mobil modern biasanya masalah terjadi di master kopling. Sekian informasi yang bisa kami berikan soal tanda-tanda transmisi manual mulai rusak. Intinya, jika mobil kamu memiliki ciri-ciri yang tadi disebutkan, segeralah menghubungi percaya. Jangan sampai justru persoalan transmisi ini membahayakan kamu saat berada di perjalanan. Jadi itu video tentang kerusakan sistem transmisi manual. Jadi nanti kalian di sini membuat kelompok, silakan berdiskusi membahas tentang ini. Menemukan gangguan kerusakan sistem transmisi, yang kedua menganalisis penyebab kerusakan, menganalisis penyebab gangguan kerusakan pada sistem transmisi manual. Jadi dua tugas ini. Jadi dibuat tabel seperti ini, komponennya apa yang rusak, habis itu gangguannya apa, penyebabnya apa, dicari. Bisa di YouTube, bisa di Google, atau pengalaman pas waktu PKL silahkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Yuk silakan membuat kelompok, silakan berdiskusi. Yuk silakan membuat kelompok. Yuk silakan membuat kelompok. Yuk kelompoknya ini. Oh ya silakan. Mas mau kemana? Di siapa? Yang tadi temenmu. Tolong panggilkan Noval. Ini HP-nya kekunci, masih merekam apa tidak? Ini kelompoknya Reno, Nanang, Noval, Rijal. Gimana? Mana? Noval Yoga. Ini tuh. Noval Yoga.
Ini kekunci HP-nya. Tapi masih rekam. Masih merekam mode. Masih. Coba sampai buka bentar. Ini takutnya. Iya, udah masih. Dibuat tabel seperti ini Mas ya, 15 menit cukup ya, supaya singkat. Topinya dilepas, topi Satria. Video.
Mitosnya Gunung Pegat gimana? Mitosnya Gunung Pegat. Mitos atau nyata? Pacaran atau suami istri? Mitos. Kayak cobaan rondo berarti ya? Oh, sending daging. Ada tempat kopian di situ kayaknya ya. Tempat kopian. Lima menit lagi mas ya, kayak presentasi. Iya.
Iya, jadi satu semuanya. Nanti pas akhir pembelajaran saya di sana. Oh iya, itu yang itu jadi satu paket. Sertifikatmu sudah ditandatangani Pak Amto? Punyanya siapa? Anung toh. Trianung. Oh, iya. Itu belum. Nanti kan itu untuk syarat UKK, punya sertifikat PKL ditandatangani. Iya, Pak Amto diundang ke sini, insya Allah. Kalau Pak Amto, Pak Rianto itu yang bengkel non resmi. Kalau yang bengkel resmi itu Pak Amsal atau Pak Wahid Huda UMC sini. Satunya Kediri atau 2000 Pak Zahroni. Ya, ujian praktek atau UKK. Ya semoga ya sebelum puasa sudah ujian. Tinggal puasa, tinggal menunggu kelulusan. Yang memilihkan kan sudah jadwal. Karena enggak tahu ini waktunya Pak Amto, waktunya Pak Rianto dan lain-lain, itu enggak tahu. Kalau sampean biasanya TK 1 sampai 6 itu kan 2 mingguan. Yang hari pertama mungkin TK 1 16 siswa. Hari kedua absen 17 sampai 32 itu prakteknya. Paling TK 5 ya hari-hari akhir. Paling hari Rabu minggu kedua. Yang apa? Yang ngawasi 1 hari 3 guru dari sini, 1 gurunya dari kepala bengkel luar. Yang penting kan yang sering keluar itu. Kalau yang sasis itu transmisi, rem, habis itu kemudi suspensi yang sering keluar itu. Kalau kelistrikan yang sering keluar kelistrikan bodi, AC. Iya. Tergantung nanti kisi-kisinya dari apa? Perusahaan. Dari perusahaan, dari pemerintah. Kan nanti ada 4 pilihan. Tuh, 4 pilihan, jadi kan ada 4 pilihan dari pemerintah. Nanti 1 pilihan itu ada 4 job. Nah, kelistrikan itu yang sering keluar, kelistrikan bodi, AC, pengisian, starter yang sering keluar itu. Kalau mesin yang sering keluar EMS, tahu EMS, engine management system. Nah itu, jadi sampai menggunakan scan tool, mobilnya di trouble,
yang rusak apa dicari. Guru mesinnya Pak Jainal, guru mesinnya. Terus yang kedua itu mesin konvensional, karburator. Kalau overhaul dulu pernah ada tahun 2018 nggak salah. Iya. Kalau kelulusan itu dari nilai rapot. Nilai rapotmu di bawah satu nilai saja, satu mapel di bawah remedi, berarti nggak lulus. Sekarang yang menentukan kan sekolahan. Kalau dulu kan ada ujian nasional. Ujian nasional itu nilainya bagus ya ditulis bagus di ijazah. Itu beda keterkaitannya. Kalau lulusan ijazah itu nilai teori. Kalau UKK itu nilai yang di sertifikat sendiri. Itu pernah ada itu tidak lulus satu siswa karena nggak mengikuti. Ya, remedi tidak datang. Kalau sampai perusahaan, Pak saya di SMK nggak pernah dipelajari alat berat, meskipun nanti sampai bisa kerja di alat berat. Nah, itu nanti ada pendidikannya. Banyak yang di sini alumni kerja di alat berat banyak di Kalimantan sana. Jadi itu ada pendidikannya, nggak syukur sampai diterima, dites, sama tes masuk, harus tes wawancara masuk, terus habis itu berangkat ke Kalimantan. Oh mas, ini sampai kerja di, silakan nyupiri alat berat, bigo. Enggak, langsung. Itu ada pendidikannya. Sampai nama di masinis di BUMN, PT KAI. Ya syukur langsung sampai, oh ini setiran kereta api, enggak. Ya dipelajari pendidikannya itu teman saya itu 1 tahun untuk masinis. Kalau yang kereta kuning itu pendidikannya 4 bulan. Atau yang kalau Polsuska itu banyakkan pensiunan dini TNI. Sainganmu itu kalau Polsuska. Nah itu yang pensiunan dini daftar di PT KAI. Banyak. Sudah selesai mas ya? Yuk silakan dipresentasikan kelompoknya Mas Reno. Yuk mas diperhatikan semuanya kelompoknya Mas Reno. Mas, ketua aku ngamukan sepurane. Yuk restu diperhatikan. Nanti silakan kalau belum paham bisa ditanyakan. Nanti sebutkan nama. Contohnya saya Nova juga. Saya mau bertanya soalnya ini. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Siapa namanya? Akan mempresentasikan gangguan kerusakan pada transmisi komponen gigi transmisi, gangguan kerusakan gigi transmisi loncat, penyebab kerusakan karena kerusakan sinkromas menyebabkan
terjadi gigi transmisi loncat. Lalu yang kedua ada poros input. Gangguan kerusakannya sulit masuk gigi. Penyebabnya alur pada poros input kotor. Lalu yang ketiga, komponen transmisi manual, input shaft berbearing transmisi, gangguan kerusakan mesin berisik saat roda gigi netral. Penyebab kerusakan terdapat dua kemungkinan, yaitu pelanggar input shaft transmisi rusak dan kurang muat oli di transmisi. Gangguan kerusakan susah dijahit. Penyebab kerusakan dikarenakan masalah yang terjadi pada berhitung kuat dan komponen lainnya yang mengalami kerusakan yang harus melakukan pergantian. Gangguan kerusakan suara berisik di posisi netral karena kan kuring yang jauh tidak begitu ini terjadi segera periksa. Sudah? Ya, silakan, ada pertanyaan? Silakan dipilih, Mas Reno. Onibui. Yo, Sebutkan nama. Raihan. Tulisan. Cara perawatan transmisi manual tidak semata saja perawatan. ya. Cara perawatan transmisi manual. Jangan sejarah lagi ya. Nanti Mas Nanang. Sik Mas. Sik. Yang berhubungan dengan kerusakan, kalau bisa pemeriksaan, perawatan, mendiagnosa, menganalisis. Saya Muhammad Aisyato ingin mengucapkan Muhammad Oh Anggi. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan terjadinya kelompokan pada geomet dan apa efek dari geomet pada mobil dan bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana cara memperbaikinya? Souvenir. Ada pertanyaan lagi? Satu sesi 3 pertanyaan yuk. Nama? Ahmad Zainur. Zainur Mail ya Mas. Monggo Mas. Ya, silakan. Oh ya. Ya, silakan berdiskusi. Dijawab. Satu soal dulu nggak apa-apa. Ya, pertanyaan dari Bang. Saya Rafi Galih Ramadhani mau menjawab pertanyaan dari Rehan Iqbal Aji Tirta. Bagaimana cara merawat transmisi manual? Yaitu yang pertama, rutin ganti oli transmisi. Yang kedua, pilih oli transmisi yang berkualitas. Terus yang ketiga, gunakan suku cadang yang bermutu baik. Keempat, setel kopling sesuai pabrikan. Yang terakhir, operasikan gigi dengan benar. ya, Nonton Mas. pertanyaannya bagus dari Raihan dan jawabannya betul dari Rafi Galih. Lu Mas. Saya Pak, Ya, silakan. saya mau menjawab pertanyaan dari Zainur Rohman. Zainur Mail. Zainur Rahman. Apa penyebab transmisi rompal? Transmisi rompal disebabkan oleh faktor transmisi tidak sejajar dan longgar.
rumah kopling tidak sejajar dan penutup shifter yang longgar. Ya. Gimana Mas Zainur? Sudah puas? Pertanyaan yang bagus dari Zainur dan jawaban yang betul dari Iswanto. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi. Apa yang menyebabkan terjadinya kerontalan pada gigi sinkronis? Apa efek pada wujud dan bagaimana cara memperbaikinya? Karena kurangnya oli transmisi akibat kurang perhatian atau kurangnya servis teratur menyebabkan sulit pindah gigi. Perbaikannya harus diganti akibat sinkronis sudah haus. Betul, Ra. Wah, Sudah? Ya, pertanyaan yang bagus dari Anggi ya. Jawabannya betul ya dari Mas Reno. Jadi itu transmisi juga perlu perawatan ya, baik dari penggantian oli, spare part yang bagus, penyetelan kampas, penyetelan kopling yang betul ya, itu mempengaruhi lama panjangnya waktu penggunaan awetnya pada transmisi manual. Pokoknya sering dirawat, insya Allah aman, nggak ada masalah. Jangan sampai itu pernah kejadian itu sampai kayak stempet ulinya jarang diganti, itu pernah ada. Akhirnya biayanya lebih mahal daripada ganti uli. Mungkin ada pertanyaan lagi? Anggi, Kancane sebagai kancane. coba dulu. Sing buri ngacung lho ya. Ini memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Oke. Apa yang membedakan gigi yang mengalami gangguan oli dan berapakah kuantitas oli transmisi? Belum, bentar lagi. Bukan sejarah lagi Mas ya. Ayo. Dijawab nih Pak. Ya, silakan dijawab Nur Ilham. Tahun oli transmisi 40 sampai atau 90 PKE. Terus lalu penyebabnya komponen kering sehingga lama-kelamaan menjadi bekarat dan haus. Iya, Betul, Ra, Mas. betul. Ya. Pertanyaan yang bagus dari Mas Anggi. Itu caranya ngecek ada tidaknya itu baut untuk mengisi. Ya, mur untuk mengisi, baut untuk mengisi itu dibuka, habis itu dicek pakai jari. Masih ada apa enggak? Nah, itu caranya ngecek. Penggantian uli transmisi berapa kilometer? 40 ya. 40.000 harus diganti. 40.000 kilometer uli transmisi harus diganti. Ya. Tergantung nanti penggerak depan atau penggerak belakang. Ya. Kalau penggerak depan ya kira-kira isinya 3 liter. Kalau penggerak belakang ya 1,5 transmisi, 1,5-nya gardan. Yuk pertanyaan penutup. Nama. Asar, Pak, asar. 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 Emang apa? Sistem transmisi manual lagi. Ada penunggunya. Ada penunggunya sini. Penunggu. Keluarnya setelah maghrib. Sebelum maghrib. Pokoknya habis ngasar itu agak cepet. Habis ngasar agak cepet, habis maghrib itu lancar. Jawab Pak ya. Ya, silakan dijawab dari pertanyaan. Pertanyaan Nuril. Dah. Ya, Cara kerja transmisi manual bekerja pada prinsip yang sederhana dengan menggunakan rasio kerja gigi. Sebuah perbedaan output kecepatan dapat dilakukan dengan mengubah rasio roda gigi pada sistem transmisinya.
Nah, jadi itu nanti ada rasionya, perbandingannya, berdasarkan kalau nggak syukur, oh ini pesanan 1, pesanan 2, 3, 4 ya. Nanti ada prakteknya juga, ya. Perbandingan udah gigi. Sudah cukup ya? Ya, silakan ditutup dulu. Yuk. Oke, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk beri tutupan tangan untuk kelompok 1 punya Mas Rino. Yuk diperhatikan Mas, bentar. Jadi di sini kalian nanti mengetahui kerusakan sistem transmisi manual, kerusakannya apa saja, cara memperbaikinya gimana, nanti selanjutnya harus bisa memperbaiki. Di sini ada gangguan pada sistem transmisi manual. Yang pertama telat merespon. Jadi masuk di pesanan ke 1, kedua kok nggak masuk ini saat dibeli belakang. Ya, jangan sampai kalian kalau belum punya mobil harus sabar di stopan atau di perempatan atau di lampu merah, karena yang mobil itu juga butuh masuk nih persneleng, mobil persneleng, jangan sampai tin. Itu bakal nanti sampai merasakan di kota besar, ya itu warnanya sudah kuning tin, nggak sabar. Di Jakarta apalagi ya, itu kan sopir mobil kan butuh masuk nih bro ngopling, butuh masuk nih pesnaleng, ya jangan sampai, karena di kota besar itu tekanannya lebih besar, ya jadi setelah pengen mulai, setelah pengen masuk kerja, masuk sekolah, tin, ya sabar di perempatan atau stopan. Yang kedua, muncul suara mendengung yang berasal dari sistem transmisi. Biasanya ada bunyi suara mendengung di transmisi. Yang ketiga, kebocoran cairan transmisi. Transmisinya itu ada baknya apa tidak? Ada. Ya, dan sampai ada yang bocor. Itu transmisi sebenarnya jarang rusak, jarang bocor. Selama penggantian perawatan rutin itu jarang terjadi. Makanya penggantian oli transmisi setiap 40.000 km. Yang keempat, munculnya bau terbakar. Ini sebenarnya jarang. Ya. Yang kelima, susah pindah gear. Susah pindah gear, habis dikopling kok sulit pindah gear. Nah, jadi itu kerusakan, masuk kerusakan di entah itu kalau di transmisi manual itu biasanya sinkronisnya mulai aus, mulai rusak, akhirnya sulit pindah gigi. Yang keenam, mobil terasa bergetar. Kalau mobil yang baru itu getarannya lebih kecil, apalagi yang mobilnya bagus itu getarannya semakin kecil, ya mesinnya getarannya semakin kecil, ya jangan sampai nanti kalau kalian punya mobil baru dan bagus, nah mesinnya itu jarang kedengeran, apalagi sampai kacanya ditutup itu nggak bakalan kedengeran. Jangan sampai mesinnya sudah nyala di starter lagi, ya jangan sampai nanti di pas waktu praktek mobil EV itu mesinnya nggak begitu kedengeran, jangan sampai mesinnya di starter lagi padahal sudah nyala. Itu dilihat dari RPM-nya 800 sampai hampir 1000, berarti mesinnya menyala, jangan sampai di starter lagi. Tuh, mobil terasa bergetar. Yang ketujuh, gear slip. Gear slip itu pesanan 1 tiba-tiba netral. Nah, itu masuk gear slip. Itu bahaya kalau gear slip bahaya. Yang ke-8, munculnya suara berisik di posisi netral. Nah, posisi netral kok berisik, berarti itu ada gangguan di transmisi manual. Nah, pokoknya di transmisi manual sering dirawat, sering diperiksa. Nah, cara memeriksa oli itu bautnya untuk mengisi transmisi itu dibuka, habis itu dicek pakai jari
kondisinya. Cek apakah sudah cukup atau sudah berubah warna, itu dicek. Itu caranya cek di transmisi. Perawatannya jarang, tapi ya diusahakan rutin pengecekannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Selanjutnya kalian mengerjakan soal. Linknya sudah saya kirimkan di grup, itu bisa dikerjakan. Saya beri waktu 15 menit cukup ya. Silakan dikerjakan di situ langsung ya. Itu di skip aja. Yuk silakan dikerjakan latihan soalnya, dikerjakan langsung di situ. Di situ ada 5 soal, bisa dikerjakan di situ. Jejak adminnya siapa adminnya? Itu Restu, nggak Jejak Restu sampean berarti. Sudah selesai Mas ya? Kita bahas bareng-bareng ya. Yuk silakan nomor 1 dibaca Saik. Ya, jadi di sini nomor 1 karena kurangnya kekuatan dorongan dari oli transmisi sehingga perlu pengecekan di transmisi manual. Nomor 2. Rizal Irawan. Ya. Jadi nomor 2 di sini adanya kebocoran di dalam sistem transmisi. Ya.
maka perlu diperbaiki penyebab kebocorannya. Yang ketiga, Zainur. Ya, jadi penyebab awalnya karena terjadi pada penghubung tuas. Jadi bisa tali koplingnya, bisa masternya. Yang keempat, dibaca Raditya Eka. Ya, jadi di sini terjadi karena posisi gigi satu, namun kemudian dapat dipindah ke netral secara tiba-tiba, itu bahaya. Jadi kerusakannya. Jadi pada kecepatan tinggi dan membuat roda kehilangan daya. Jadi perlu segera diperiksa, perlu diperbaiki. Nomor 5, Raihan Iqbal. Ya, jadi penyebabnya di sini karena overheat, mengakibatkan sulitnya memindahkan gigi transmisi jika dibandingkan dalam keadaan normal. Jadi alhamdulillah nilainya bagus-bagus semuanya. Di sini ada yang remedi itu Restu Nugroho remedi ya. Jadi nanti bisa merangkum pekerjaan mendiagnosis kerusakan transmisi manual. Ya. Nilainya yang paling bagus di sini ada Reno. Ya, nilainya paling bagus ya. Beri teman untuk Mas Reno. Dan kelompok yang paling bagus kelompoknya 1, Mas Reno dan kawan-kawan. Sudah. Selanjutnya pembelajaran pengayaan nanti, jadi kalian mempelajari ya, mempelajari mendiagnosis kerusakan pada sistem
rem konvensional. Ya. Jadi rem konvensional menggunakan mobil itu, rem konvensional. Ya, kerusakan pada rem konvensional itu apa saja, terus penyebabnya itu silakan bisa dipelajari, bisa dirangkum. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita refleksi pembelajaran sebentar. Hari ini kalian belajar apa saja? Yuk, Mas Anggi. Hari ini mendiagnosis kerusakan pada transmisi. Terus? Gangguan transmisi manual dan gangguan kerusakan. Ya, betul. Ya. Kerusakan. Jadi hari ini kita belajar mendiagnosis kerusakan sistem transmisi, mencari gangguan, mencari penyebab gangguan kerusakan sistem transmisi. Selanjutnya hal yang belum Anda pahami saat pembelajaran yang terjadi hari ini ketika apa? Angkat tangan. Rafi Galih. Yang belum Anda pahami, mungkin Satria mungkin. Ya, Rafi Galih. Oh ya, jadi kelebihan dan kekurangan menggunakan transmisi manual. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang apa? Kekurangan dan kelebihan transmisi manual. Pertemuan selanjutnya kita akan mendiagnosis kerusakan sistem rem konvensional. Ya, jadi silakan dipelajari, silakan dipersiapkan materinya. Alhamdulillah hari ini kita selesai pembelajarannya. Ya, terima kasih. Ya, semoga kalian sehat terus. Semoga tidak ada masalah di pembelajaran maupun di sekolahan. Semuanya lulus tepat waktu di SMK Islam. Ya. Silakan ditutup Mas Restu untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hati-hati jalan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.